Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well students, how are you? Fine? It's great, you are fine. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang animal descriptions, yaitu menggambarkan secara fisik tentang seekor hewan. Di pelajaran yang lalu, di unit 1 kita mempelajari gambaran sebuah pohon, tree descriptions. Pelajaran kita yaitu how to describe an animal, bagaimana menggambarkan atau membuat kalimat deskripsi tentang seekor hewan. Kita bisa memulainya dengan menggunakan ukuran. Ya, di sini kalimat pembukanya it is, it is, kemudian diikuti oleh ukuran. Jika kita menggambarkan hewan yang di sini, yang ada di gambar, ya, kita bisa memakai kata tiny. It is tiny. Begitu juga dengan a frog, seekor katak. It is very small. Atau seekor kucing, it is small. Atau seekor gorila, it is big. Atau seekor kuda, a horse, it is very big. Atau seekor jerapah, giraffe, it is enormous. Bagian yang kedua kita akan bahas yaitu tentang warna. Kita bisa memulainya dengan menggunakan warna hewan. Sama seperti kalimat yang pertama, itu dimulai dia dengan it is. It adalah kata ganti untuk hewan yang berjumlah tunggal. Is adalah to be-nya. Karena apa? Karena diikuti oleh warna. Di sini ada perwakilan beberapa warna untuk hewan yang ada pada hewan, yaitu gray. Jadi kita bisa memulai kalimat tersebut dengan it is gray atau it is brown. Hewan apa yang berwarna coklat? Ya, kita mulai dengan it is brown atau it is yellow, it is black, it is green, it is pink, it is red, it is blue, or it is colorful. Itulah yang kedua tentang penggunaan warna yang ada pada hewan yang akan kita gambarkan. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang tipe atau jenis hewan yang akan kita gambarkan. Di sini ada beberapa jenis hewan, ya. Di sini dia animals. Ya, look at the picture. There are some animals with its types, ya, dengan masing-masing jenisnya. Kita bermula dari fish, ya. Ini salah satu perwakilan hewannya, gambarnya fish, jenisnya fish. Ini hewannya, namanya frog, bahasa Indonesianya in bahasa katak. Jenisnya amphibian. Di sini burung, bahasa Inggrisnya bird. Jenisnya unggas. Jadi bird itu adalah jenis unggas. Dia snake, ya, ular in bahasa kind, type
is a reptile. Jadi it is a reptile. Mammal adalah hewan mamalia yang melahirkan dan menyusui anaknya. Here, di sini dicontohkan adalah a kangaroo, seekor kanguru. Jadi, a kangaroo, it is a mammal, a mammal. Insect adalah serangga. Ada dua contoh hewan, ya. Satu, spider. Mungkin ini tarantula. Yang jenis kedua adalah semut, bahasa Inggrisnya ant. Jadi kita bisa mengatakan seekor semut, it is an insect. Saya ulangi, it is an insect. Ya. Kalau kita menggambarkan seekor ikan mas koki di sini, ya, kita bisa memulainya. It is a fish. Oke. Selanjutnya, di slide selanjutnya kita akan mempelajari, yaitu di bagian keempat, ya. Maaf, bagian keempat di slide selanjutnya. Ada lagi special features of a lion. Ini adalah gambaran khusus bagian-bagian anggota tubuh seekor singa, lion, the king of the jungle. Pertama, whisker. Di sini ada kata whisker, bukan mustache. Mustache itu untuk manusia, yaitu jenis yang kita katakan kumis. Di sini kumis untuk hewan seperti kucing, singa, harimau, itu namanya whiskers. Sedangkan kaki untuk jenis hewan kucing, harimau, singa, itu sebut paw. Ya, bentuk jamaknya paws. Ears, ini kita juga punya ears, yaitu alat pendengaran, telinga. Fur, ini adalah bulu yang khusus dimiliki oleh hewan sejenis kucing. Tail, sama, yaitu ekor. Look at the picture. Ya, ini adalah special features of a goldfish. Ya, gambaran khusus yang dimiliki oleh seekor ikan mas. Ya, ini golden fish, atau biasa kita kenal ikan koki. Apa yang dia miliki? Ya, it has scales. Scales adalah sisi. Eyes, mata. Eye, karena dua matanya. Di sini ada tambah huruf S, jamak, eyes. Gills. Gills adalah alat pernapasan hewan air, yaitu insang. Fins. Fins adalah sirip. Ada sirip layar, ada sirip dayung. Kemudi, ya, sirip kemudi adalah alat untuk bergeraknya hewan air dalam air. Tail sama dengan hewan-hewan yang sebelumnya, yaitu artinya ekor. Menggambarkan seekor hewan itu bisa kita tambahkan informasinya berupa where does atau where do the animal live. Oke? Jawabannya bisa in the forest, in the sea, in the sand, in the lake, in the river, or fresh water, in the trees, in the mud, on the hills, and etc. Informasi selanjutnya, yang keenam, kita bisa berikan berupa bagaimana cara dia bergerak, moving atau bertingkah laku. Bisa berupa it hops, melompat. Hewan apa aja yang melompat? Biasanya itu yang besar adalah kangaroo, frogs, grasshopper, itu namanya kata-kata hoover. Oke, it jumps, apakah dia melompat? Melompat dalam hal ini jump seperti monkey, ya. Monkey itu jump, bukan hops, ya.
It flies. Apakah dia terbang? Ya, hewan-hewan yang memiliki sayap, baik itu jenis serangga maupun jenis unggas. It swim, climbs, it runs, it hangs, it digs, it crawls, it bites. Satu hal yang penting untuk menggambarkan seekor hewan, pelajaran deskripsi ini adalah gunakan selalu tenses present tense karena dia merupakan fakta dari seekor hewan. Ya, apa itu bentuk presentnya? Yaitu to be-nya harus bentuk is atau are. Kalau untuk tunggal dia is, are untuk hewan yang jamak. Kata kerjanya juga harus bentuk present, yaitu berupa have, has, get, dan seterusnya. Opini kita, pendapat kita, atau ungkapan kita terhadap hewan tersebut, ya, bisa berupa it is fantastic, ya, hewan itu sangat fantastik. I love this animal. I love this animal. I like it. Yeah, I like it. No, I don't like it. It's my favorite. Oke, itulah beberapa ungkapan yang bisa kita tambahkan di tulisan kita, bertujuan menggambarkan bagi hewan tersebut. Seperti, look at the picture. You know this animal? Is it a mammal? No, it is a bird. Do you see in Indonesia? I don't think so. Look at, the name is penguin. It is big, okay? It is orange, the color orange, white, black, and yellow. See, yellow here, this is orange. It has 2 legs, of course it's legs. Okay, a big, it has, di sini sambungannya ya. It has a big, ini dia tadi, paru. It has 2 wings, ini dia, sayap. Tentu anak-anak bapak sekalian dapat membedakan sayap yang dimiliki penguin dan sayap yang dimiliki seekor elang, ya, berbeda ya. It has short tail, ini dia, buntutnya kecil, pendek, ya. It cannot fly, of course, tidak bisa terbang. Ini penguin walaupun jenis unggas punya sayap, tapi dia tidak bisa terbang. But it is penguin. It's called penguin. Apa ini ungkapannya? Si penulis ini bernama Itzziar. Katanya I love penguins. Inilah ungkapan, ya, ekspresi daripada si penulis. Bisa ditambahkan dalam hal deskripsi seekor hewan. Seperti berikut gambar berikut, ya. Sini kura-kura, biasa kita kenal dengan kata kura-kura. Bahasa Inggrisnya turtle. Anak-anak bisa baca, lihat di sini dari ukuran, warna, jenis, dan apa yang dimilikinya. Ya, kaki yang kecil 4, dia punya cangkang. Dia punya ekor, ada ekornya kecil ini sini, belakang kok bisa diperhatikan. Dia ada sisi, dia tempurungnya, ya, dia berupa sisi. Dia punya mata, dia bisa berenang, ini kemampuan. Tapi dia tidak bisa berdansa, jelas, karena dia hewan. Apa ungkapan pribadi si penulis, si Irene? I like it, maksudnya dia suka hewan ini, mungkin cute, ya. Descriptive sentence of animal used to describe physical characteristic of animal. Descriptive sentence of animal ini digunakan untuk menggambarkan karakter fisik dari seekor hewan. Ya, di sini sudah disediakan, yaitu contoh hewan. Ada 2 hewan. Yang pertama dia namanya tupai, bahasa Inggrisnya squirrel. Yang kedua
merak. Ya, merak. Yang kedua adalah merak. Oke, sini ada gambaran fisiknya. Gambaran fisiknya jelas. Ya, sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Sini gambaran fisiknya dia berupa warna bulu dan corak atau motif bulu. Ada dia bentuk tutul-tutul atau lingkaran-lingkaran kecil. Ada dia bentuk strip, yaitu garis berwarna putih, ya, barisan garis. Kemudian garis yang warnanya agak sedikit gelap, bisa agak coklat gelap, agak mengarah ke hitam. Ada juga dia campuran garis berwarna coklat dan putih. Okay, that's all about squirrel. Physical characteristic of squirrels. Now we continue to physical characteristic of peacock. Peacock in bahasa Indonesia called merak. Peacock or peafowl is a large bird of the pigeon family. Adalah unggas yang bertubuh besar, unggas besar, sekeluarga atau satu keluarga dengan unggas yang berjenis pigeon. Umumnya merak tersebut yang jantan dikenal dengan kata pen hen. Pen hen yaitu pen pulpen, hen itu ayam atau unggas. Jadi unggas yang dulu jantannya memiliki bulu feather yang biasa digunakan sebagai pulpen, pengganti dari pulpen. Oke, ada 3 jenis, ya, ada 3 jenis, 3 species. Ya, 2 diantaranya adalah hewan asli Asia, ya, hidupnya di Asia. Satu yang lainnya, yang satu jenisnya lagi hidupnya di benua Afrika. Merak yang berasal dari Asia itu sudah lama dijinakkan atau dipelihara di sini, ya, domesticated. Can be found in gardens and zoos in many parts of the world. Ya, bisa ditemui di kebun atau di kebun binatang, ya, marga satwa di dunia ini. Oke, biasa disebut dengan burung cantik, pretty birds. That's all my explanation. Begitulah penjelasan Bapak tentang bagaimana menggambarkan seekor hewan dalam bahasa Inggris, beberapa langkah-langkahnya. Semoga anak Bapak, my students, dapat menerapkannya dalam bentuk tulisan. Cobalah temui satu hewan di dekat rumah dan coba berikan satu gambaran berupa tulisan bagaimana bentuk fisik dari seekor hewan tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.